Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih, pertolongan dan anugerah Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya Winsi Mandagi. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu bagian Alkitab dalam kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Judul renungan kita saat ini adalah Mekar di Masa Sukar. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang amat sukar, masa kesusahan yang besar. Dan semuanya itu terjadi karena berawal dari manusia sendiri. Sebab manusia lebih memfokuskan hidupnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada uang, kedagingan, dan kepentingan diri sendiri. Saat-saat sulit seperti ini karena dampak pandemi COVID-19, manusia lebih berlomba-lomba untuk mencari kekayaan sendiri. Karena kekhawatiran akan hari esok, maka manusia lebih condong mencari keuntungan pribadi, tidak mau berbagi. Bahkan ada yang sudah menampung bahan makanan karena takut terjadi kelangkaan, sehingga orang lain pun tidak mendapat bagian, sehingga sulit untuk bertahan hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya hal ini adalah bagian dari kekhawatiran manusia akan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit yang kita alami saat ini. Padahal kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita seharusnya tidak pernah khawatir akan kehidupan kita, karena kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang selalu memelihara kita dalam keadaan apapun. Dalam situasi yang sulit sekalipun, Tuhan selalu menyertai dan menolong kita. Dalam Matius 6 ayat 26 berkata, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika burung di langit mampu untuk Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita adalah ciptaan yang spesial karena kita dilengkapi dengan akal dan hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya kita di masa sukar seperti ini, dalam kita menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, kita seharusnya tampil sebagai orang yang menang, orang yang tidak mengenal ketakutan akan permasalahan hidup, orang yang tidak pernah khawatir akan hari esok, tidak khawatir akan kekurangan, karena kita mengimani ada Allah yang luar biasa, yang akan selalu memberkati kehidupan kita, dan yang akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kekayaan dunia, tetapi Tuhan menjanjikan kita akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Artinya walaupun di dunia kita hidup pas-pasan, Tuhan sudah menyediakan harta yang luar biasa besar bagi kita di sorga nanti. Kita memegang janji keselamatan dari Tuhan, sehingga kita harus hidup sebagai orang yang menang dan lebih dari pemenang. Janganlah masa-masa sukar membuat kita putus asa ataupun kita terpuruk dengan situasi yang ada. Tetapi di masa sukar seperti ini kita harus mekar, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan, asalkan kita terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Janji firman ini sangat jelas memberikan kekuatan kepada kita di masa-masa sukar. Tuhan akan selalu memberkati hidup kita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Sekalipun kita berada di masa pandemi, kita berada di masa kekeringan, di masa gagal panen, sekalipun semua pohon tidak berbuah, meskipun kambing domba terhalau kurungan, lembu sapi sudah tidak ada lagi, namun kita harus tetap bersorak-sorai dalam Tuhan, karena Dialah yang selalu menguatkan kaki kita untuk terus melangkah, dan Dialah yang menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Marilah kita belajar dari Ishak dalam Kejadian 26 ayat 12-13. Walaupun di masa sulit, Ishak terus menabur, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan ia menjadi kaya, bahkan semakin kaya. Dan hal ini pun dapat terjadi dalam kehidupan kita, asalkan kita tetap percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu setia memberkati kehidupan kami. Walaupun saat-saat seperti ini kami masih diperhadapkan dengan pandemi atau masa-masa yang sukar dalam hidup kami, tetapi kami yakin penyertaan dan pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dan tidak akan pernah membiarkan kami kekurangan. Oleh sebab itu, kami sebagai umat yang percaya selalu mekar di masa yang sukar. Kami berbeda dengan orang lain karena kami yakin kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Tuhan selalu mengajarkan kami untuk tidak khawatir, tidak bimbang dan takut dalam menghadapi kehidupan ini. Karena sesulit apapun kehidupan kami, sebesar apapun masalah kami mempunyai Allah yang lebih besar dari semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga. Mungkin di antara kami yang mendengarkan renungan ini, ada yang masih takut, bimbang, cemas akan masa depan kami menghadapi masa-masa pandemi ini. Tuhan kiranya perteguhkan iman kami, menguatkan kami, memberikan kami hikmat, agar kami terus percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian, orang-orang yang percaya. Karena janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu kami tidak pernah khawatir, karena kami selalu memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ubahlah hidup kami untuk lebih dewasa dalam iman percaya kami, agar hidup ini selalu berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan renungan ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.